Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa
selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Cerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Oh yes, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya.
harapan. Engkaulah harapan kami, selamanya Engkau Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kaulah harapan kami, kekuatan kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah Maha Kuasa, Engkau telah hancurkan pemerintahan dosa dan telah mengutus roh anak-Mu ke dalam hati kami, dan karenanya kami memanggil Engkau Bapa. Berikan kami anugerah untuk menyerahkan kebebasan kami kepada pelayanan-Mu, supaya semua bangsa dibawa kepada kemerdekaan yang mulia, kepunyaan anak-anak Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan yang pertama diambil dari 2 Samuel pasal 1 ayat 1 disambung pada ayat 17 hingga akhir. 2 Samuel pasal 1 ayat 1 disambung pada ayat 17 hingga akhir. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kala orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermaianmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur parah pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orangnya mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur parah pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur parah pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 5 ayat 21 hingga akhir. Injil Markus pasal 5 ayat 21 hingga akhir. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu, juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Inilah Injil Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita dapat beribadah secara talian, dan kita pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih atas kasih anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua, dan berilah kami ya Tuhan damai sejahtera sukacita-Mu dan pengertian akan firman Tuhan yang disampaikan. Ya Bapa di surga, terima kasih, terpujilah dan mulialah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari, pada pagi ini saya ingin mengangkat sebuah tema khotbah pada pagi hari ini, sukacita sebagai orang percaya. Mari bersama saya melihat di dalam Kolose bab 1 ayat 12 hingga 13. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-12. "Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara dan saudari, hal apakah yang membuat kita bersuka cita sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus? Hal inilah yang seharusnya kita ketahui mengapa dalam kehidupan kita pada hari ini harus dipenuhi sukacita dan pengharapan yang besar dalam melakukan pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita harus ada alasan mengapa kita pada hari ini bersukacita, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena yang pertama, kita memiliki Tuhan yang hidup dan berkuasa. Di dalam Roma pasal 1 ayat 4 berkata, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara dan saudari, apa yang kita perhatikan di dalam Roma pasal 1 ayat 4 ini, di mana Paulus menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, dan ia adalah anak Allah yang berkuasa. Nah, garis bawahi dengan kata, ia adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi saudara dan saudari, tidak ada nama lain selain daripada Yesus Kristus yang pada hari ini kita sembah, kita puji, kita berseru di dalam namanya. Karena nama Tuhan kita Yesus itu berkuasa, dan kalau segala kuasa kegelapan itu tunduk, ya, tak di bawah kaki Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu saya secara pribadi mempunyai sukacita dan penghiburan daripada Tuhan dalam apapun segala yang saya hadapi, pergumulan ataupun masalah. Dan saya harus tahu bahwa saya memiliki Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan saya yakin percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menolong saya. Tuhan Yesus sentiasa menyatakan kuasanya kepada saya. Jadi bukan saya saja yang meyakini Tuhan yang berkuasa dalam hidup saya, tetapi juga kepada setiap orang yang mengakui nama Dia Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Dan jelas sekali bahwa kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan Dia pernah datang ke dunia untuk melaksanakan misi Allah, menyelamatkan manusia. Dia pernah hidup dan mati dan bangkit dari antara orang mati, dan Dia sekarang bersama Bapa di surga. Oleh itu saudara dan saudari, mengapa kita khawatir, takut, dan sebagainya? Kita harus ingat bahwa saya mendorong kita bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Apabila kita berseru kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mendengar setiap seruan kita. Tuhan akan menyatakan kuasanya, kemuliaannya kepada kita. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Siapa yang boleh mengatakan ini? Hanya Yesus saja yang pernah mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
sahaja yang boleh mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Karena dia bangkit dan hidup. Dan itulah yang menjadi satu keyakinan dan keimanan kita, kepercayaan kita kepada semua orang. Ya, kita memberitahu bahwa Tuhan kita benar-benar bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan kalau dia bangkit dan hidup, maka dia juga berkuasa untuk memberi kehidupan kepada setiap kita, setiap orang yang datang kepada dia. Dan apabila orang datang kepada dia, pasti mengalami kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Saudara, inilah ya satu hal yang menjadi kekuatan, menjadi penghiburan kepada kita. Apatah lagi kita melalui musim yang cukup mencabar, yaitu pandemi COVID-19. Tetapi kita harus fokus kepada Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa atas pandemik ataupun coronavirus ini. Karena Tuhan Allah yang berkuasa kepada kita semua. Yang kedua, yang kita lihat di sini, yang kedua adalah ya kita memiliki hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 15 berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, puji Tuhan karena firman Tuhan ini memberikan keyakinan, janji pengharapan kepada kita pada hari ini. Inilah berita sukacita kepada Anda dan saya bahwa ya setiap orang yang percaya, kalau Anda pada hari ini percaya kepada Tuhan Yesus, berarti Anda beroleh hidup yang kekal. Sangat mudah sekali, sederhana. Ya, kita tidak perlu melakukan, ya kita berbuat amal ibadah ataupun berbuat kebaikan untuk mendapat keselamatan. Tapi kita hanya dikatakan firman Tuhan di sini supaya setiap orang yang percaya. Ya, kalau Anda percaya pada saat ini, Anda beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara dan saudari, ini satu hal yang luar biasa. Bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ya kalau kita percaya dan mengaku nama Yesus Kristus itu, kita diselamatkan. Ini suatu pengharapan yang luar biasa. Penghiburan yang luar biasa bagi saya dan kita semua pada hari ini. Jadi saudara, kita semua tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal karena kita percaya, bukan sekedar percaya, tetapi kita mengakui ya bahwa Dia Tuhan yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dia telah menyelesaikan ya dosa. Dia telah menyatakan pengampunannya kepada kita manusia yang berdosa. Dan pada saat ini saudara dan saudara kita beroleh hidup yang kekal. Ya, karena Dia Tuhan yang berkuasa, yang mengasihi, yang mengampuni kepada kita semua. Dan kita bersyukur karena kita memiliki hidup yang kekal. Jadi, hal apakah yang membuat Anda bersukacita di dalam Tuhan Yesus? Anda harus mengatakan, saya memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saudari, setiap hari kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah memiliki hidup yang kekal. Oleh itu kita harus memelihara ya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
dan kita harus melakukan pekerjaan Tuhan, ya, dengan kegairahan, dengan penuh sukacita kita, karena kita pada saat ini kita sudah dibebaskan, kita telah dipindahkan daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya ialah poin yang ketiga, ya, kita membawa berita baik. Membawa berita baik kepada semua orang. 1 Yohanes pasal 1 ayat 2 berkata, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Yohanes menjelaskan di sini kepada kita bahwa hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Mereka telah menyaksikan semua itu. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Tugas kita hari ini ialah kita memberitakan, ya, tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Ya, kita mau supaya semua orang tahu siapa Yesus Kristus itu. Siapa Tuhan itu yang kita beritakan kepada mereka. Dan kita semua harus tahu bahwa inilah, ya, berita baik yang kita mau sampaikan kepada semua orang. Dengan perasaan ataupun dengan hati yang penuh sukacita. Ya, kita mau supaya saudara dan saudari kita yang lain juga mereka menerima sukacita yang besar, yaitu keselamatan dalam hidup mereka. Jadi inilah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ya, kita mau supaya semua orang mendengar, ya, berita baik. Jadi kita harus bermula daripada diri kita sendiri. Kita harus, ya, pergi, ya, menyatakan kebaikan atau kasih Tuhan, ya, kepada semua orang supaya mereka menerima, ya, keselamatan yang diberitakan kepada mereka. Seterusnya, saudara, di dalam Injil Matius bab 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara dan saudari yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, inilah, ya, tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ya, kita mau kongsikan sukacita yang besar itu yang kita terima di dalam Yesus Kristus, yaitu dengan mengisytiharkan amanat agung Tuhan, ya, berita baik ini kepada semua orang, ya, karena firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mari kita bersama-sama, saudara dan saudari, kita beritakan tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Dan inilah, ya, satu peranan kita sebagai orang percaya yang kita tidak boleh, ya, abaikan. Ya, kita berdoa supaya Tuhan memakai saudara dan saudari kita semua untuk bersaksi. Kita mau supaya mereka mengalami satu perubahan hidup rohani mereka setelah mereka, ya, menyerahkan hidup kepada Tuhan atau memiliki Tuhan dalam hidup mereka. Maka hidup mereka berubah, mereka dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudari, saya mendorong kepada kita, mari kita pada hari ini fokus kepada Tuhan Yesus. Kita mau supaya di dalam Dia saja yang dapat memampukan, menolong kita untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan
dalam hidup kita. Biarlah Tuhan memakai hidup kita untuk bersaksi dan membawa ramai orang kepada Dia, Yesus Kristus. Dan kita berdoa supaya sukacita Tuhan yang kekal itu memenuhi dalam kehidupan semua orang. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah dan mulialah nama-Mu. Terima kasih firman Tuhan pada hari ini yang sudah disampaikan kepada kami semua. Berkatilah firman Tuhan yang diberitakan. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Cerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Oh yes, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya.